kita OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget. Gitu. Tapi kalau kita digitalize, siapa yang melawan kita? Saya baru dari London kemarin. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyetil Komisi Pemberantasan Korupsi perihal operasi tangkap tangan. Ia menyebut KPK seharusnya tak melulu melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat yang diduga korupsi, karena hal tersebut tidak baik bagi negara. Menurut Luhut, jika digitalisasi di Indonesia berjalan baik, seharusnya tidak akan ada yang bisa main-main dengan sistem. Pernyataan ini tentunya menuai pro dan kontra di publik, karena hingga saat ini, OTT masih menjadi salah satu bentuk penindakan KPK terhadap potensi perbuatan rasuah. Sepanjang tahun ini saja, KPK telah melakukan 9 kali OTT, di mana 6 diantaranya terjadi pada semester 1 di tahun 2022. Publik dikejutkan dengan ditangkapnya 3 kepala daerah secara berturut-turut, mulai dari Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Panajam Pasir Utara Abdul Ghafur Masud, serta Bupati Langkat Terbit Rencana Parangin Angin. Bahkan di penghujung tahun ini pun KPK melakukan OTT terhadap Hakim Mahkamah Agung Sudrajat Timjati sebagai tersangka dugaan suap penanganan perkara di MA, yang akhirnya menarik satu Hakim MA Ghazal Basaleh dan Hakim Justisial MA Edi Wibowo. Namun apabila para pejabat ini bersih dan sistem yang berlaku berjalan semestinya, apakah OTT masih perlu dalam menindak potensi perbuatan rasuah ini? Tim Liputan PTV. OTT dilakukan sebagai bentuk tentunya penindakan KPK terhadap potensi perbuatan rasuah. Namun dikatakan pula OTT bisa saja tidak dilakukan apabila para pejabat sudah bersih. Namun yang menjadi pertanyaannya kemudian adalah bagaimana dan upaya apa yang harus dilakukan untuk membuat para pejabat ini bersih tanpa OTT, mampukah demikian? Atau harus adakah yang dilakukan untuk membuat satu hal pencegahan di sini? Mungkin dengan sistem yang bisa membuat pencegahan dalam tindakan korupsi ini. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir bersama kami di studio BTV Semanggi. Sudah hadir ada Mas Kurniawan Adi Nugroho, Deputi Maki. Terima kasih Mas Kurniawan telah bergabung. Selamat sore. Selamat sore, dan juga bergabung melalui telekonferensi ada Bapak Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan KPK. Terima kasih Pak Pahala Nainggolan telah bergabung bersama kami. Ini kalau saya melihat pro dan kontra, Pak Nainggolan dan juga Pak Mas Kurniawan, ini kita lihat begitu ramai terkait dengan pro dan kontra OTT ini. Tapi sebelum ke Anda, saya ingin tahu dulu dari KPK sendiri. Pak Pahala, Anda melihat terkait dengan hal ini kita tahu bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh KPK dalam menjaring para tersangka korupsi ini adalah dengan OTT. Tapi ketika OTT ini menjadi pro dan kontra, apa tanggapan dari KPK sendiri? Ya, kalau dari KPK ya benar seperti Mbak Elisa bilang, ini kan salah satu cara penindakan gitu ya, dan untuk satu jenis tindak pidana korupsi yang namanya suap dan gratifikasi. Hanya untuk itu. Jadi memang suap yang paling efektif ya pakai OTT, karena di situ jelas penyerahannya gitu ya. Tapi kalau untuk yang lain, misalnya kerugian negara gitu, yang kasus dibangun dari awal gitu, kan tidak perlu OTT memang. Jadi menurut saya ini harusnya nggak usah diributin ini bagus apa enggak. Ini cerita kayak kita mau sehat, kita perlu makan, kita perlu istirahat cukup, kita perlu olahraga. Ya serentak aja, jangan dibilang kalau tidak makan maka kita tidak sehat. Ya enggak juga. Makan pun kalau tidur tidak baik, olahraga tidak baik, misalnya begitu. Jadi jangan dipertentangkan seperti OTT atau tidak. Gitu. Semua harus dijalankan. Gitu. Kenapa masih ada OTT? Ya karena suapnya masih banyak. Kenapa masih banyak suapnya? Karena sistemnya juga memang masih membuka celah, di samping orangnya juga masih ingin memanfaatkan celah gitu. Jadi kalau masih memang sistemnya masih seperti sekarang ini, ya nggak mungkin OTT diberhentikan. Salah satu cara ya itu. Tapi kalau lihat statistiknya KPK kan tidak sebagian besar OTT, sebagian besar kasus yang dibangun gitu ya. Jadi ini salah satu cara untuk kita hidup sehat. Jangan dipertentangkan apakah ini penting apa nggak penting. Ya penting pasti gitu. Selama masih ada kasus korupsi yang namanya suap, ya didekati dengan OTT pasti. Kalau kerugian negara, ya dekati dengan case building kalau kita sebut di sini. Tapi kalau mau nggak ada dua-duanya, ya buat sistem yang baik dan orang yang berintegritas. Kan gitu, tiga hal itu yang KPK lakukan. Ada penindakan, ada pencegahan itu yang pakai sistem, digitalisasi segala macam, kan cerita sistem.
dan ada orangnya gitu loh, orangnya berintegritas emang dari awal. Tapi sebelum kita masuk ke sistem Pak Hala, tapi ini kalau kita kembali lagi ke OTT, jadi dari data KPK sendiri seberapa efektifnyakah memang OTT ini dalam kita katakan dalam memberantas korupsi di Indonesia, kalau memang ini menjadi satu cara untuk menyehatkan Indonesia? Kita lihat misalnya tahun 2018 lah, di mana OTT yang paling tinggi KPK lakukan, ada sekitar 30, hampir 2 minggu sekali lah, gitu pakai rata-rata. IPK kita kan tidak membaik juga. Gitu kan? Jadi saya bukan bilang OTT itu tidak perlu atau perlu, bukan. Kalau ditanya efektif apa enggak, ya namanya upaya bersama-sama. Ada OTT, ada case building, ada penyadaran masyarakat, ada perbaikan sistem gitu. Jadi itu dijalankan bersama-sama. Tidak bisa satu saja diambil lantas dibilang ini efektif apa enggak. Gitu ya. Akan sulit mengukurnya. Kalau dibilang OTT nggak efektif, ya 2018 dibilang begitu. Datanya begitu kan. Gitu ya. Kalau 2018 itu tertinggi OTT KPK 2 minggu sekali, IPK-nya nggak turun juga. Nggak naik juga waktu itu. Apakah itu nggak efektif? Nggak tahu kita. Nggak tahu. Tapi dari KPK selalu berpikir 3 ini harus dijalankan bersama-sama, penindakan, pencegahan, dan penyadaran di level individu. Harus bersama-sama, nggak bisa diambil satu diukur efektifnya. Saya pikir begitu. Mas Kurniawan, kalau tadi kita bahas ya, apa tanggapan Anda juga terkait dengan hal ini? Anda melihat seberapa penting memang OTT ini dilakukan untuk masalah rasuah ini di Indonesia? Gini, kalau OTT itu kan sebenarnya adalah output dari kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan. Kalau dia diberi kewenangan menyadap tapi tidak diberi kewenangan untuk menangkap dari hasil penyadapan ini, lalu buat apa? Jadi ini hanya output. Apa yang dilakukan oleh KPK soal OTT, kemudian tadi Pak Hala bilang ada case building segala macam, ya. itu bagian akhir atau tengah lah kalau kita mau bicara penuntutan. Tetapi kalau kita bicara penindakan, ini bagiannya penindakan. Gitu. Dan itu hanya teknis saja, mau OTT, mau case building yang kemudian dibangun dari hasil penyelidikan, kemudian ada gelar perkara segala macam, itu teknis penegakan hukum aja, tidak ada sesuatu yang menurut saya terlalu kebablasan lah kalau kemudian kita mempersoalkan KPK nggak usah OTT. Nah, terus bagaimana dengan kewenangan menyadap? Gitu. Kan memang kewenangan untuk OTT itu kan dari sini. Gitu loh. Dengan kewenangan yang ada sebenarnya artinya bisa dikatakan KPK bisa saja sebenarnya melakukan OTT tiap hari seperti itu ya. Tapi kan kemudian artinya harus ada sesuatu hal yang memang digarisbawahi atau yang menjadi catatan dalam setiap OTT. Itu benarkah demikian sebenarnya? Ya, kalau bicara soal apakah kemudian ini bisa menjadi memperbaiki sistem di Indonesia, katakanlah begitu, ya memang ini tidak bisa hanya bicara soal endingnya penegakan hukum, tapi ada proses di awal, kemudian ada regulasi, kemudian ada perubahan sistem, bagaimana membangun budaya tidak korupsi. Katakanlah sederhananya gini, ketika misalnya ada orang buang puntung rokok di jalan, apakah ada penegakan hukum di situ? Kan tidak ada. Beda kalau kita di Singapura misalnya. Di Singapura orang buang sampah begitu aja langsung denda. Petugasnya mau disuap juga nggak bisa, karena dia udah langsung menolak, karena budaya itu sudah dibangun dari ini. Nah, kalau mau drastis, kalau misalkan katakanlah Pak Luhut bilang kalau mau bersih ya di surga, misalnya katakanlah ya potong satu generasi, gitu loh. Potong satu generasi itu pun tidak menjamin. Jadi KPK ini kan dibentuk awalnya itu kan ingin menciptakan Indonesia menjadi surga bagi orang bersih, bukan surga bagi para maling, beda lagi, gitu loh. Nah, surga jadi orang bersih. Ada persoalan penegakan hukum pada saat itu, jaksa, kemudian kepolisian, ada penegak hukum yang lain, kayaknya belum berani, maka kemudian dibentuklah KPK dengan segala kewenangan yang lebih, fasilitas yang sangat besar, bahkan melebihi dari institusi lain. Nggak ada masalah, tapi kemudian ada impact-nya. Apapun ceritanya ada dampaknya. Oke. Tapi kalau tadi kita mendengar apa yang katakan Pak Hala bahwa terkait dengan tingginya OTT tidak juga mempengaruhi terkait dengan IPK-nya korupsi di Indonesia seperti itu. Tapi kita lihat dulu datanya. Ini kami memiliki data terkait dengan jumlah OTT dari tahun 2016 sampai dengan 2021.
trennya dari 2016 sampai 2018 memang mengalami peningkatan. Tadi dikatakan oleh Pak Pahala bahwa terjadi cukup tinggi OTT pada tahun 2018 yaitu sebanyak 30 kali. Tapi kemudian kita lihat di 2019 menjadi 21 dan turun cukup signifikan ketika masuk di 2020-2021 ini 79, bahkan kita lihat di tahun 2022 ini, koreksi bila saya salah Pak Pahala, ini memang sejauh ini masih 9. Kita terakhir Hakim MA di sini ya. Nah, sebelum ke Pak Pahala, saya mau dari Anda Mas Kurniawan menanggapi grafik ini kalau kita lihat memang trennya nurun. Apakah memang di sini terlihat memang sudah bersih atau memang OTT-nya yang berkurang di sini? Enggak, kalau saya agak berbeda dengan pandangan banyak orang atau mungkin katakanlah Pak Luhut. Jadi enggak ada hubungannya antara banyaknya OTT dengan bersih atau tidak pejabat negara kita. Enggak ada hubungannya. Mau diperbanyak, tapi kalau kemudian memang wataknya adalah watak korup, nggak bisa. Pemberantasan korupsi itu nggak bisa hanya bicara penegakan hukum. Ada bicara pencegahan, ada membangun budaya. Ada regulasi yang memperkuat sistem penegakan hukum pemberantasan korupsi misalnya. Watak korupnya itu yang harus dihilangkan. Watak korupnya. Contoh sederhana, kalau saya pebisnis ya, saya orang bisnis, saya pengusaha, saya akan menginginkan dua hal. Oke. Proses perizinan segala macam cepat, tapi biayanya murah. Nah kalau saya nyewa berarti kan biaya tinggi. Saya nggak suka. Orang bisnis itu simple kok. Nah, kalau kemudian Pak Luhut bicara soal itu dalam konteks investasi katakanlah, ya. Jadi nggak nyambung. Oke. Jadi kalau misalkan kita mau bicara soal pemberantasan korupsi, oke, digitalisasi, oke, nggak ada orang segala macam, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian operatornya, orang-orang yang di sekitarnya itu gampang disuap, nggak ada gunanya juga. Artinya kalau mau bersih-bersih ya semuanya harus bersih-bersih Iya. di sini. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Pak Pahala. Pak Pahala, kalau tadi lihat terkait dengan tren di grafik ya yang melihat jumlah OTT dari tahun 2016 sampai dengan 2021, apa yang bisa kita lihat di sini? Ini kan karena kita melihat apakah memang sudah mulai ada perbaikan watak di sini, perbaikan dari sisi para pejabat kita, atau sebenarnya apa di sini? Apakah memang lebih menekankan pencegahan sekarang sehingga OTT diperkecil? Sebenarnya gini, OTT itu nggak bisa kita perkecil, nggak bisa kita perbesar. Kita bisa nyadap tiap hari, iya. Tapi kalau emang nggak ada hasilnya kan ya nggak bisa kita paksakan orang OTT kalau sadapannya nggak ada, misalnya gitu. Jadi menyadap tiap hari bisa. OTT tiap hari tergantung hasil sadapan. Nah kalau dibilang kenapa kok 2019 ke belakang besar? Saya ada bersama dengan pimpinan zaman itu. Memang desain strategi. Kita kejutkan supaya orang sadar bahwa korupsi ini serius, baru kita perbaiki sistemnya sambil jalan. Tapi harus ada yang dikejutkan. Oleh karena itu, waktu itu resource-nya banyak untuk melakukan penyadapan, pencarian informasi, pengaduan masyarakat, tinggilah. Plus momentumnya dulu deket-deket mau pilkada gitu ya, 2019, 2014. Itu seasonal memang. Tapi setuju dengan Mas Kurniawan, jangan menyederhanakan urusan dengan membaca bahwa kalau OTT-nya naik, maka Indonesia ini korup. Kalau dia turun, maka sudah bersih. Nggak juga, nggak begitu, nggak salah iya, tapi nggak benar juga, gitu ya. Nggak salah tapi nggak benar. Yang kita mau bilang begini, OTT ini sekali aja kita lakukan, apalagi high profile, itu memang buat masyarakat kalau di kita bilang udah kayak hiburan, menyenangkan gitu ya, artinya masyarakat puas gitu. Dan kita pikir ini saking masyarakat ingin Indonesia bersih. Tapi kalau menjadikan OTT satu-satunya cara, apalagi satu-satunya alat ukur, rasanya kita mesti kembali lihat data, lihat apa yang terjadi, bahwa di OTT sampai 3 kali di satu daerah. Gubernurnya gonta-ganti kena OTT terus. Memang jadi apa bunyinya gitu ya? Sumatera Utara, Riau, bolak-balik, Bekasi 2 kali. Bunyinya apa OTT ini? Kita bisa bilang nggak efektif? Ya mungkin iya.
Tapi masa nggak di OTT? Kalau Sadapannya udah bilang begitu, ya di OTT lah, gitu ya. Nah, jadi kita bilang nih OTT ini memang jadi rame karena dia ada nilai hiburannya tinggi, gitu ya, dampaknya. Padahal faktanya bilang OTT KPK sama case building-nya gedean case building loh. Apalagi kalau dibilang gini, satu proses perizinan misalnya se-Indonesia sekarang udah digital. Nggak ada tuh rame-rame, media juga nggak menarik nih. Coba satu ketangkap menyuap, rame. Seakan-akan yang 542 yang udah digital ini nggak ada artinya. Jadi kita sih pikir ya kita lihat harapan masyarakat tinggi aja supaya Indonesia bersih. Saya setuju. Mungkin yang memang harus diluruskan di sini Pak Pahala dan juga Mas Kurniawan, karena mungkin masyarakat menganggap bahwa OTT ini memang menjadi salah satu obat untuk menyehatkan Indonesia dari korupsi, bisa dibilang seperti itu. Tapi ini kemudian akhirnya muncul pro dan kontra terkait OTT ini yang harus kita bagaimana caranya meluruskan kembali mindset itu tidak hanya di masyarakat tetapi juga dari tadi perubahan watak pejabat-pejabat kita terkait dengan korupsi ini. Kita akan bahas lebih lanjut lagi Pak Pahala dan juga Mas Kurniawan usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Berita Satu Sore. Anda kembali bersama kami dalam Berita Satu Sore dan masih bersama dengan narasumber kami. Masih ada Pak Mas Kurniawan Adinugroho, Deputi Maki di studio dan di sambungan telekonferensi bersama Pak Pahala Nainggolan. Sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, Mas Kurniawan dan juga Pak Pahala, kita akan dengarkan cuplikan terkait dengan apa yang dikatakan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu. Tapi kalau kita digitalize, siapa yang melawan kita? Saya baru dari London kemarin Bapak Ibu, setelah KTT G20 untuk menindaklanjutin itu. Semua orang memuji kita. Saya sampai diundang bicara live. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, kita nggak mau maling aja, pasti bisa. Ya kalau hidup-hidup sedikit boleh lah. Ya, kita mau bersih-bersih amat di sorga aja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap itu jauh juga. Ya, lihat-lihatlah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya nggak akan bisa main-main. Iya itu ya, bekerja dengan hati. Kalau semua bekerja dengan hati, maka sebenarnya aman, nggak perlu gitu. Tapi jangan dijawab dulu Pak Kurniawan dan juga Pak Pahala. Karena kita ingin tahu sebenarnya apa maksud dibalik pernyataan dari Pak Luhut. Dalam hal ini kita sudah ada juga terkait dari juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi Jody Mahardi. Berikut cuplikannya. Perlu melihat konteksnya Pak Menko Luhut menyampaikan hal ini. Pak Luhut bicara konteksnya adalah mendorong upaya pencegahan dan perbaikan sistem seperti yang telah dilakukan oleh KPK saat ini. KPK telah banyak melakukan hal ini melalui program Stranas Pemberantasan Korupsi yang dilakukan oleh Deputi Pencegahan KPK. Oleh karena itu maksud dari Pak Luhut, kalau masih banyak OTT, berarti upaya pencegahan kita masih harus terus didorong lebih cepat. Sehingga pola-pola sistematis melalui perbaikan sistem dengan digitalisasi seperti Simbara, katalog, dan perbaikan sistem integrasi IT di pelabuhan juga diharapkan mampu mencegah perilaku korupsi. Baik, Mas Kurniawan dan juga Pak Pahala. Jadi kalau kita dengarkan tadi maksudnya adalah bila memang OTT ini masih banyak, artinya bahwa pencegahan kita harus terus dikejar. Ini kalau kita melihat sisi positif dari yang disampaikan oleh Pak Luhut, artinya tidak perlu ada OTT bila memang pencegahan bisa dilakukan secara maksimal. Lalu kemudian apakah saat ini upaya-upaya dalam pencegahan sudah sesuaikah? Kemudian pertanyaan seperti itu. Mungkin saya ke Pak Pahala dulu. Sejauh ini memang upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh KPK seperti apa, Pak? Apakah memang belum terlaksana dengan baik atau seperti apa? Yang kedua benar, belum terlaksana dengan baik. Itu benar tuh. Karena kita bilang begini, saya ada di ruangan waktu statement itu. Jadi konteksnya gitu ya. Ada namanya Stranas Pencegahan Korupsi. 5 lembaga mengupayakan bersama-sama bagaimana perbaikan sistem. Nah, waktu itu kita bilang bahwa 4 hal ini sudah membaik. Pertama, pelabuhan. Yang kedua, kuota impor pangan semoga
OTT, kuota impor nggak ada lagi, lantas penyelundupan batu bara ilegal tidak ada lagi sehingga penerimaan negara makin tinggi, dan pengadaan barang jasa sekarang kayak model-model e-commerce biasa, tinggal klik beli. Dan ini semua digitalisasi, ya konteksnya nih. Saking melihat digitalisasi ini udah mulai berjalan antara lain di platform. Beliau bilang seharusnya kalau ini udah jalan semua ini, bukannya perlu nggak perlu, emang nggak ada lagi yang perlu di OTT. Misalnya kuota impor, udah terbuka semua kok, kebutuhannya berapa sih yang impor, kapan, udah terbuka, jelas transparansi lewat digital. Nah, jadi konteksnya memang di situ. Buat saya, malah itu statement bilang, selama ini pencegahan kemana aja? Ya, bukan KPK aja di pencegahan nih, masyarakat juga ikut mencegah dong dengan beri pengaduan, misalnya kan. Jadi sebenarnya mau dibilang, ya OTT itu kalau kebanyakan, seperti saya bilang, satu aja udah gaungnya kemana-mana. Lah kalau terus tiap minggu gitu, orang pikir negara kita ini isinya korup semua kali. Padahal ada yang baik. Yang kedua, jangan lupa OTT ini merugikan buat negara. Di KPK kita bilang begini, OTT itu penyerahan uang 10 miliar, ditangkap, diambil uang 10 miliar, dirampas buat negara. Selesai. Kerugian negara sebenarnya jauh lebih besar dari itu dan nggak bisa kita ambil. Karena ya ketangkapnya suapnya cuma 10 miliar. Dikembaliin ke negara paling maksimum 10 miliar. Tapi kalau case building, kerugian negara kayak IKTP, itu kan jadi jauh lebih besar. Nah, jadi OTT ini sebenarnya ruginya dua. Satu, cepat sekali membangun persepsi. Gitu. Yang kedua juga, kalau kita ngomong recovery buat negara, ya nggak ada. Ya cuma seuang itu aja. Nggak akan berkembang kemana-mana lagi. Gitu. Oleh karena itu kalau bilang perlu, perlu. Tapi beliau saking pengen cepat selesai nih OTT dengan digitalisasi di berbagai bidang, dia pikir sekaligus aja gitu. Jadi kalau saya sih bacanya, ya pencegahannya lebih cepat dong larinya gitu, supaya berhenti nih OTT, karena ini jelek citra kita gitu ya. Kita dipikir kalau tiap minggu ada OTT, ini negara isinya maling semua kali gitu. Jangan-jangan begitu. Padahal kita tahu ada sektor baik. Ada sektor baik, tapi digitalisasi lah yang kita andalkan sekarang untuk sistem ini tertata baik, transparan terutama. Dan OTT ini bukan perlu, nggak ada yang di OTT, nggak ada, kira-kira itu. Sebelum saya masuk ke sistem digitalisasi, ini kan kalau dibilang bahwa pencegahan bisa dimulai dengan sistem digitalisasi yang diperbaiki atau didalami lagi, dibilang seperti itu. Tapi kalau dari Anda sendiri menanggapi tadi pernyataan dari Luhut seperti apa, Mas Kurniawan? Gini loh, kita jangan terjebak pada soal, jadi OTT itu hanya salah satu cara penegakan hukum, dan itu basisnya dari penyadapan. Seseorang bisa disadap itu pasti ada indikasi awal terjadi perilaku menyimpang, ada terjadi korupsi, indikasi dulu. Tidak mungkin kemudian KPK ujuk-ujuk menyadap saya misalnya yang nggak ada angin, nggak ada hujan, kan nggak mungkin. Tapi kalau misalkan ada indikasi, maka ini harus ada output. Outputnya adalah OTT. Ya. Bisa saja kemudian ada case building, tapi karena ini bisa ada penyuapan, maka jelas harus ditangkap tangan. Bukan tertangkap tangan. Kalau tertangkap tangan itu tidak sengaja ditangkap. Tapi kalau ini operasi untuk menangkap seseorang berdasarkan dari hasil penyadapan. Oke, memang ini buktinya sudah kuat, dia akan terjadi penyerahan uang, maka kemudian ditangkap pada saat itu. Kalau bicara cost memang sangat rugi. Nah, apakah kemudian itu akan mempermalukan negeri ini? Itu bagian dari resiko. Bagian dari resiko bersih-bersih? Bagian dari resiko bersih-bersih. Kalau memang kita mau membangun sistem yang bersih, seperti yang saya sampaikan tadi, budaya malu itu harus dikembangkan. Malu untuk melakukan korupsi, malu untuk terima suap. Kalau bicara hanya digitalisasi, di kalangan advokat, penanganan perkara itu sudah pakai e-court. Tidak ketemu langsung dengan hakim. Bahkan kalau dulu zaman-zaman tahun sekitar 2000-an misalnya, kita bisa aja ketemu hakim di ruangannya, sidang di ruangan dia, ada panitera pengganti, pada saat itu bisa ngobrol gampang. Sekarang untuk bisa masuk ke ruang hakim, itu aksesnya dipersulit. Bahkan sekarang ada e-court, tapi ternyata ada hakim agung yang ketangkep. Artinya tidak bisa kemudian
oke, ini penindakan, ini pencegahan dipisahkan, ini belum maksimal misalnya. Ya dua-duanya memang harus bekerja bersama. Dari sisi aparat penegak hukumnya, kemudian dari masyarakatnya bagaimana kemudian membangun budaya malu untuk melakukan korupsi. Gitu Oke. Tapi kita ingin tahu juga sebenarnya sistem dari digitalisasi yang dimaksud ini seperti apa sih sebenarnya Pak Hala, sehingga tadi dikatakan bahwa memang harus ada salah satunya memanfaatkan digitalisasi ini. Jadi digitalisasi itu salah satu. Artinya saya juga selalu bilang gini, kesalahan kita yang pertama kalau menyederhanakan korupsi sebagai kejadian yang single faktor. Kita belajar misalnya di OTT kepala daerah karena jual beli jabatan atau karena pengadaan. Di OTT bener nih. Saya dari pencegahan dapat informasinya, di briefing kayak apa situasinya, lantas kita lakukan upaya pencegahan lewat perbaikan sistem. Kita perbaikilah sistemnya gitu ya. Misalnya jual beli jabatan, oh ini ada merit system, ada segala macam gitu ya. Oke. Tapi endingnya kita lihat gini, kok ada daerah lain juga begitu. Rupanya juga kok pilkada kita mahal Pak soalnya Pak. Jadi kita berusaha gitu supaya mengumpulkan dana karena pilkada mahal. Gitu. Kenapa pilkada mahal? Kita survei nih kan se-Indonesia. Wah bener mahal ternyata gitu ya. Artinya mereka terpaksa harus mengundang sponsor, dan sponsor ini ada yang dia mau gitu. Ada perizinan, ada proyek, ada jual beli jabatan, kira-kira itu. Nah dari situ kita bilang gini, yang di OTT cuma karena jual beli jabatan. Tapi membetulin sistemnya ada nyambung sampai sistem pilkada. Belum lagi dia bilang sistem remunerasi, berapalah gaji bupati, berapalah gaji gubernur, sampai menteri pun, berapalah gajinya gitu. Nah ada lagi penyebab-penyebab lain yang kita percaya pasti lebih dari satu. Nah penyebab-penyebab ini coba kita perbaiki kalau pencegahan. Salah satu caranya digitalisasi. Perizinan itu paling ampuh pakai digitalisasi. Saya lihat di daerah-daerah izin trayek gitu yang biasanya bayar 100.000, 200.000 uang thank you-nya, begitu digitalisasi dia selesai. Saya masukin izin sekarang, kelihatan nomor berapa, saya pakai HP tanya, udah nyampe mana, standarnya 1 hari, lebih dari 1 hari, HP-nya bupatinya nyala, bahwa ini ada izin yang belum selesai. Ditelepon kepala dinas perizinannya, langsung selesai hari itu juga. Diambil tanpa tatap muka diprosesnya. Kita percaya berarti digitalisasi cocok buat perizinan. Kita nggak usah khotbahin, Anda nggak usah ngasih, Anda jangan minta, nggak usah dikhotbahin. Sistem aja membuat itu sendiri sehingga semua orang udah jalan di sistem aja. Itu perizinan yang kecil-kecil, tapi perizinan yang besar nggak bisa. Pak Hala, seberapa besar ini menurut Anda ini mampu untuk mencegah korupsi ini atau upaya korupsi ini? Sekarang kalau kita bilang digitalisasi kalau jalan karena ini teknologi ya, lebih murah, lebih cepat, lebih transparan, itu kan memenuhi kaidah-kaidah tata kelola. Kalau kita bilang pencegahan itu kan memperbaiki tata kelola. Salah satu unsur tata kelola transparansi dan akuntabilitas. Pakai apa kita bikin transparan? Paling cepat sekarang digitalisasi. Seperti saya bilang izin jelas nomornya, saya nomor 3 misalnya. Udah di meja keberapa, pakai HP kelihatan nomor berapa saya. Gitu. Kalau nggak suka pakai Twitter, ngomel sama siapapun diviralkan, jalan. Nah ini kan pencegahan yang paling efektif. Ternyata sekarang kita mengandalkan digitalisasi. Salah satunya di samping tentunya dari unit lain gitu di KPK tentunya pembangunan integritas. Misalnya mahasiswa yang belum pernah korupsi dikasih tahu dulu, jangan ntar kalau udah dia lulus kerja dia ikutan juga, kira-kira gitu ya. Jadi ada penindakan pasti, ada pencegahan yang lebih rumit karena memperbaiki sistem tidak single faktor, dan ada pembangunan integritas orang yang lebih rumit lagi karena ada agama segala macam juga kita gunakan. Nah jadi digitalisasi ini salah satu pengalaman sesudah di OTT memperbaiki sistemnya belum tentu sederhana. Karena sistem pilkada misalnya, yang langsung ini ternyata berbiaya besar. Ini kan nggak cuma di daerah Cianjur aja, pilkadanya se-Indonesia. Lagi mana saya betulin Cianjur aja? Kan nggak mungkin saya bilang Cianjur, jangan pilkada langsung. Kan nggak mungkin. Atau remunerasi bupatinya cuma 6 juta. Kita bilang Cianjur, Anda remunerasi boleh 60 juta. Nggak bisa. Itu kan diatur oleh regulasi yang nasional. Saya mau kasih gambaran sebenarnya bukan yang nggak bisa. Bisa, tapi banyak faktornya. Gitu ya. Jadi kalau dibilang pencegahan
harus cepat, saya setuju. Digitalisasi salah satu yang digunakan pasti, tapi apa ada yang lain? Iya. Hasilnya apa langsung? Belum tentu. Ya Mas Kurniawan bilang, udah digital pun kalau di Bandung kan dulu begitu. Perizinan digital, oke, nggak diklik sama pegawai. Didiemin aja nggak diklik. Akhirnya orang capek juga. Baik, coba kita tanya ke Mas Kurniawan. Anda sendiri menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Pahala seperti apa? Karena tadi, kalau digitalisasi memang menjadi salah satu upaya dalam pencegahan tindakan korupsi ini, tapi seberapa efektifnya sih sebenarnya ini? Soal efektif atau tidak itu baru bisa kita nilai nanti setelah katakanlah 1-2 tahun ketika budaya itu sudah terbangun. Diakui atau tidak, walaupun tadi saya sampaikan toh tetap aja ada hakim agung yang dapat suap misalnya. Tapi secara dalam praktek sehari-hari sistem ikot itu membuat orang si pihak yang berperkara untuk bisa bertemu dengan hakim itu menjadi lebih sulit, sehingga untuk mempengaruhinya pun menjadi lebih sulit. Jadi itu pelan-pelan itu akan membangun budaya dari para advokat, para mencari keadilan itu menjadi orang yang oke, kita main bersih deh. Mau gitu. tidak mau. Mau tidak itu. mau. Jadi upaya pencegahan itu dengan cara digitalisasi itu bagus, tetapi tidak bisa diandalkan hanya satu-satunya karena ada watak korup yang harus dibenerin, gitu loh. Ya ada tadi ya pembangunan integritas di dalam diri seseorang. Dan itu tidak hanya sekedar fakta integritas, karena itu membangun karakter. Ya, betul. Karena tadi kalau kata Pak Pahala kalau mau marah dengan media sosial malah aja di situ karena tidak bisa ketemu orang ya kan, dan di situ tidak terputusnya, bisa dikatakan seperti itu bahwa terputusnya upaya untuk melakukan korupsi. Tapi kalau kembali lagi kita melihat bahwa peran digitalisasi ini menjadi salah satu upaya untuk menekan, lalu kemudian apalagi yang memang harus jadi catatan, jangan sampai kan kita bekerja-kejaran pasti di sini masih harus ada yang diperbaiki, tapi juga masyarakat terus berkembang dengan memanfaatkan digitalisasi ini dan tentunya ya segala macam akal dan ini akan terus terjadi. Pak Kurniawan, bagaimana kita mengakali ini? Di KUHP itu ada pasal 362 pencurian, pencurian biasa itu dari zaman Belanda sampai sekarang juga ada. Begitu loh. Nah, sama juga korupsi. Dari zaman Belanda sudah sekian tahun Indonesia merdeka masih ada. Nah, bagaimana dengan korupsi itu? KPK kan baru dibentuk baru aja. Tahun 99 ke sini kan, artinya baru berapa tahun lah. Kita kasih kesempatan pada Republik ini untuk memperbaiki diri, tetapi bukan hanya sekedar bicara penegakan hukumnya, OTT, kemudian case building segala macam itu pada level penegakan hukum, penindakan. Ketika bicara soal pencegahan, ini memang harus dicari. Selain bicara soal budaya masyarakat, kemudian juga sistem, ada juga politik hukumnya bagaimana. Jangan sampai juga kemudian orang beranggapan koruptor beranggapan bahwa ketika dia ditangkap itu hanya apes. Ya, betul. Gitu loh. Jadi akhirnya kemudian orang jadi biasa lagi lah. Korupsi itu akhirnya sama dengan kejahatan-kejahatan biasa. Politik awalnya itu harus jelas bahwa ini adalah kejahatan luar biasa, harus diberantas dengan cara yang luar biasa, dengan fasilitas yang luar biasa. Ya, itu yang harus dibangun. Nah, kalau itu tidak dibangun sampai kapanpun, ya seperti saya bilang, pencurian itu dari zaman Belanda sampai sekarang juga masih ada. Ya yang harus dibangun adalah budaya malu, bukan budaya apes ya tadi kita bahas seperti itu. Oke, terakhir mungkin dari Anda Pak Pahala. Jadi mungkin apa yang memang kita lihat saat ini, apa yang harus dikerjakan untuk tadi, kalau memang OTT ini menjadi sebuah titik akhir penindakan, kita katakan seperti itu, atau menjadi salah satu upaya penindakan, tapi tetap harus ada pencegahan di sini, salah satunya dengan sistem digitalisasi. Apa yang memang harus diterapkan di sini dan bagaimana tentunya kita bersama-sama dalam hal ini untuk mendapatkan keuntungan dari hal ini untuk menjadikan Indonesia surga yang bebas dari korupsi, bisa dibilang seperti itu. Yang saya ingin bilang gini, Mbak Elisa, bahwa korupsi itu ya tidak bisa didekati dari satu saja, gitu ya. Karena ini kompleks, maka harus dekati dengan, kalau KPK bilang dari 3 item, gitu, dari penindakan, salah satunya OTT, dari pencegahan, salah satunya digitalisasi, dari pembangunan integritas, antara lain menyasar segmen-segmen yang masih belum merasakan korupsi, anak-anak muda nih, milenial nih, segera disebut, gitu, sehingga tertanam nilai di mereka bahwa kaya boleh, tapi jangan maling.
jangan bangga kalau kaya Anda maling, misalnya gitu. Nah kalau masyarakat nih sekarang nih, saya bukan menyalahkan masyarakat gitu, masih memuji orang pegawai negeri yang kaya raya, ini kan harus betulin kayak Mas Kurniawan bilang, harusnya ditanya itu dari mana dia, bukannya dipuji. Nah kira-kira gitu. Jadi semua berperan, pasti. Semua berperan, tapi tidak boleh 3 item ini berjalan satu lebih cepat dari yang lain atau sendirian dia maju. Jadi masyarakat berperan. Kita bilang ke pemuka-pemuka agama misalnya, bahwa yang ngomong kayak di ibadat-ibadat gitu, Anda jangan terima suap kalau Anda pegawai negeri, ya, karena Anda udah dibayar gajinya dari pajak rakyat. Nggak juga antusias tuh, di sektor itu nggak juga antusias. Kita bilang masyarakat jangan dipuji orang yang kaya raya kalau kita tahu gajinya cuma segitu. Nggak ada juga yang ngomong begitu. Dia semua tetap mulia kok, yang penting dia kaya. Nah nilai-nilai ini yang kita ingin juga di masyarakat tumbuh, sementara sistemnya diperbaiki, sementara ini digitalisasi yang paling mudah dan paling cepat, gitu. Penindakan tetap perlu supaya orang tahu juga, jangan dipikir dia boleh terima suap seenaknya gitu, nggak bisa. Kalau masuk di pengaduan masyarakatnya masuk, ditindaklanjuti, disadap, ada hasilnya pasti. Mau orang ribut di luar apa enggak, pasti di OTT, udah nggak ada cerita. Nah tapi maksudnya simultan ini yang kadang-kadang masyarakat pengen cepat bener, yang paling menghibur OTT, ya udah OTT, dibilang OTT jangan, hiburan saya hilang, gitu kira-kira gitu Mbak. Makasih. OTT bukan hiburan, OTT adalah sebuah penindakan di sini ya. Kita harapkan memang tadi semua berperan dalam upaya pencegahan korupsi ini tentunya. Dan ingat, kaya boleh tapi jangan maling kalau kata Pak Pahala, seperti itu ya. Terima kasih Pak Pahala telah bergabung bersama kami dan juga Mas Kurniawan telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita dalam Berita Satu Sore. Saya kembali